أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال ربكم في كتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم في حديثه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها hasanin. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat terakhir ini, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan anugerah dan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jumat. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang berusaha meneladani beliau, termasuk meneladani dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Salah satu tujuan utama diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menjaga harta manusia, agar harta yang berpindah dari orang satu ke orang yang lain, dari manusia satu ke manusia yang lain, lewat tata cara perpindahan kepemilikan mulai dari jual beli sampai kepada aturan waris, tidak lain adalah agar harta tersebut terjaga dengan baik, teratur, dan maslahat untuk manusia itu sendiri. Nah, salah satu aturan Allah Subhanahu wa taala agar harta itu teratur dan maslahat, yaitu Allah memerintahkan untuk kita bersedekah, berderma. Di mana sedekah ini dalam Islam dibagi menjadi dua. Sedekah yang wajib, yaitu dinamakan dengan zakat. Sedang sedekah yang sunnah antara lain mulai dari infak hingga wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita mengelola, mengatur harta yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan Allah, maka dari situ kita menjadi hamba yang bersyukur, menyadari bahwasanya apa yang ada di tangan kita sekarang ini itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengelolanya pun harus sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik harta tersebut, salah satunya dengan perintah dan melaksanakan sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah itu. Sepanjang sejarahnya umat Islam yang hingga kini umurnya mencapai 1445 tahun itu menjadikan zakat dan wakaf itu sebagai sumber pembiayaan kehidupan masyarakatnya. Namun zakat lebih bersifat kepada pembiayaan jangka pendek karena harus segera ditunaikan.
karena harus segera dihabiskan kepada 8 kelompok penerima zakat. Sedangkan untuk pembiayaan jangka wakaf, masyarakat Islam bertumpu kepada wakaf karena harta wakaf pokoknya harus dijaga, dikelola dengan baik, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan agar pahala kemanfaatannya terus mengalir, baik untuk orang yang berwakaf itu sendiri maupun untuk kelompok masyarakat yang menerima kemanfaatan wakaf tersebut. Mengenai syariat wakaf ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri, termasuk oleh para sahabat. Salah satunya adalah sahabat Utsman bin Affan yang mewakafkan sebuah sumur bernama Ar-Raumah di Madinah saat umat Islam yang waktu itu baru berhijrah dari Mekah ke Madinah dan membutuhkan sumber mata air. Wakaf Utsman ini tertulis dalam sebuah riwayat hadis oleh Al-Bukhari, "Lamma qadimal muhajirun al-Madinah istangkarul ma' wa kanat li rajulin min bani Kifar ainun yuqalu laha rumah wa kana yabi'u minhal kirbah bimuddin faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'uha bi'ainin fil jannah faqala ya Rasulullah laisa li wala li ayali ghairaha fabalagha dzalika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fashtaroha bi khamsati wa salasina alfa dirham summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ataj'alu li fiha ma ja'alta lahu qala na'am qala qad ja'altuha lil muslimin. Yang artinya, ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, mereka kekurangan air. Ada satu sumber mata air atau sumur milik seorang dari kabilah Ghifar yang disebut Rumah. Ia menjual air sumur itu 1 ember dengan harga 1 mud. Dan Nabi SAW menawar kepadanya, maukah kamu menjualnya kepadaku dengan 1 mata air surga? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak punya mata air atau sumur selain sumur ini. Maka berita itu sampai kepada Utsman, lalu ia membelinya dengan harga 35.000 dirham. Utsman lalu datang kepada Nabi, ia berkata, wahai Nabi, apakah engkau akan memberikan kepadaku apa yang engkau tawarkan kepada pemilik sumur tersebut, yaitu mata air surga? Nabi menjawab, ya. Maka Utsman kemudian mewakafkannya setelah membelinya kepada kaum muslimin. Sumur ini lebarnya 4 meter, kedalamannya 37 meter, dan tinggi airnya sekitar 29 meter. Ini terletak 5 km di barat kota Madinah dan dikelola oleh Nazir Kementerian Wakaf Saudi Arabia dan disewa oleh Kementerian Pertanian untuk dijadikan sumber pengairan kebun dan sawah. Juga dijadikan sebagai komplek pelatihan pertanian dan hasil keuntungannya digunakan salah satunya untuk membiayai operasional Masjid Nabawi di Madinah. Dan jika kita ke Madinah, kita akan menemukan sebuah hotel bernama Funduk Utsman bin Affan atau Hotel Utsman bin Affan. Dan ini adalah salah satu wakaf Utsman bin Affan yang ditukar guling dari aslinya rumah beliau di selatan Masjid Nabawi ketika terjadi perluasan masjid dan kebijakan reformasi pertanahan atau agraria di Saudi Arabia. Nah, tukar guling ini dibiayai oleh beberapa orang kaya muslim dari Maroko, dan dari hasil manajemen pengelolaan wakaf produktifnya, keuntungan dan manfaat wakafnya digunakan untuk kepentingan umum, mulai dari beasiswa pendidikan hingga pembiayaan kesehatan kaum fakir miskin, tidak hanya untuk membantu operasional Masjid Nabawi atau untuk kepentingan ibadah saja. Oleh karena itu, wakaf itu tidak hanya terkait atau identik dengan wakaf tanah dan bangunan untuk masjid saja. Namun lebih luas dari itu mencakup semua bidang kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi,
kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Setiap musim haji kita mendengar jamaah haji Indonesia yang berasal dari Aceh mendapat tambahan uang saku sekitar 1.500 rial, atau kalau dirupiahkan sekitar 6,5 juta rupiah. Kalau musim haji kemarin ada 4.000 jamaah haji dari Aceh, berarti ada kurang lebih 24 miliar uang yang dibagikan. Pertanyaannya dari mana itu berasal? Yaitu dari manfaat dan hasil wakaf seorang ulama Aceh bernama Syekh Buga Al-Asi yang bermukim di Mekah dan membeli tanah untuk didirikan bangunan, lalu diwakafkan bagi jamaah haji dan penuntut ilmu saat itu di Mekah ratusan tahun yang lalu. Dan kini wakaf itu masih ada dan menjadi sebuah hotel yang dikelola dengan baik, dikelola dengan produktif, sehingga nazir atau manajemen hotel itu sesuai amanat ikrar wakafnya selalu membagi keuntungan pengelolaan hotel untuk jamaah haji dari Aceh setiap tahunnya. Di Semarang ada namanya Haji Rumani yang pada tahun 1975 mewakafkan bangunan rumah sakit dan peralatan di dalamnya kepada Muhammadiyah sebagai nazir dan dinamakan rumah sakit itu Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah. Dan kini 49 tahun yang lalu kemudian di tahun 2025 telah melayani hampir 70 juta pasien. Maka manfaat wakaf dalam bidang kesehatan akan terus mengalir untuk masyarakat dan khususnya pahala jariah untuk Haji Rumani. Hadirin rahimakumullah, itulah pahala jariah dan banyak manfaat dari wakaf yang mencakup semua bidang kehidupan sosioekonomi, mulai dari ibadah dengan wakaf untuk masjid hingga wakaf untuk makam, untuk kuburan, wakaf pendidikan untuk sekolah, madrasah, universitas, wakaf kesehatan untuk rumah sakit, klinik, dan lainnya, wakaf sosial untuk panti asuhan dan lainnya, hingga wakaf ekonomi dalam bentuk wakaf uang dan wakaf atau wakaf melalui uang. Artinya wakaf menjadi sumber pembiayaan kehidupan masyarakat Islam sepanjang sejarahnya. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang diserahkan melalui bank dan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau disingkat LKSPWU yang telah memiliki izin dari pemerintah untuk dijaga pokok nilai wakaf tunai atau wakaf uangnya sambil dikelola, lalu hasil keuntungannya menjadi manfaat wakaf yang digunakan tidak hanya untuk kepentingan ibadah namun juga untuk kepentingan umum yang lain, mulai dari beasiswa pendidikan hingga bantuan modal usaha. Sedang jenis yang kedua diistilahkan dengan wakaf melalui uang, yaitu kita berwakaf uang namun langsung diwujudkan dalam bentuk benda wakaf, seperti bahan bangunan untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekarang siapapun bisa berwakaf, tidak harus menunggu mempunyai tanah atau bangunan. Cukup caranya juga dengan mudah, bisa hanya dengan transfer hingga memakai kris. Kita bisa berwakaf tunai atau wakaf uang atau wakaf melalui uang. Maka pahala jariah akan terus mengalir bahkan kita telah meninggal dunia, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lahu. Nabi bersabda, apabila ada anak Adam atau seorang manusia yang meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amal darinya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah atau sedekah yang pahalanya akan terus-menerus mengalir, yang dipahami dan disimpulkan oleh para ulama dengan wakaf itu sendiri. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala nabiyukum fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama selalu berikhtiar dengan semampu kita untuk melaksanakan berbagai macam aturan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan perintah bersedekah. Baik sedekah yang sifatnya wajib, yaitu zakat itu sendiri, maupun sedekah yang sifatnya sunnah, salah satunya yaitu wakaf itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.